Selamat datang teman-teman di YouTube kelas saya. Kali ini kita di model terakhir yang akan kita bahas di mata kuliah pemodelan dan simulasi ini. Kita akan membahas tentang Markov analisis ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang model prediksi menggunakan time series. Kali ini kita juga akan membahas model prediksi tetapi menggunakan Markov analisis. Nah, Markov analisis itu seperti apa? Ciri-cirinya, pendekatannya seperti apa? Kita akan bahas hari ini. Oke. Analisis Markov atau Markov analisis merupakan salah satu bentuk teknik penyelesaian dalam research operasi yang digunakan sebagai penunjang dalam pengambil keputusan. Jadi kita masih bicara tentang goalnya adalah membantu seseorang dalam mengambil keputusan. Karena hasil prediksi itu ya digunakan untuk menunjang pendukung keputusan. Ya, kalau di model decision support itu hasil yang paling mendekati itu yang digunakan untuk alasan bagi seseorang mengambil keputusan. Nah, kalau di time series, kemudian di Markov, itu hasil prediksi. Hasil prediksi digunakan untuk mengambil keputusan. Contoh, besok diprediksi harga HP naik, misalnya. Terus keputusanmu apa? Oh, keputusanku aku nggak akan beli HP ini atau aku nggak akan jual HP ini karena di konsumen ini harganya turun. Atau misalnya hasil prediksi mengatakan bahwa 3 bulan lagi usahamu itu akan mengalami penurunan laba gitu. Nah, keputusan yang dihasilkan seperti itu, hasil analisisnya seperti itu, prediksinya seperti itu, maka keputusan yang harus diambil adalah bagaimana seseorang itu mengatasi supaya keadaan yang diprediksi turun itu bisa diselamatkan. Nah, itu salah satunya adalah menggunakan prediksi tadi. Jadi prediksi digunakan untuk mendukung keputusan. Ya. Nah, di Markov ini kata kuncinya teman-teman yaitu dengan memberikan informasi probabilitas yang diperlukan. Jadi ini mirip dengan naive Bayes yang pernah kita bahas. Output dari analisis Markov adalah peluang, ya, peluang masa depan. Ya, jadi kalau di naive Bayes kan sama juga peluang ya, peluang sesuatu terjadi, tetapi tidak berbasis time series. Sedangkan Markov itu sesuatu yang berpeluang terjadi di hari esok dengan melihat ini time series, runtun waktu yang selama ini terjadi. Seperti itu. Atau dengan kata lain, analisis Markov bukan merupakan teknik optimasi, melainkan satu teknik deskriptif yang menghasilkan informasi probabilitas atau peluang dari suatu peristiwa itu terjadi. Jadi menghasilkan informasi probabilitas atau menghasilkan informasi peluangnya. Peluang kejadian, peluang besok laba sampai bisa meraup laba sampai 50% itu setelah usaha saya sampai di bulan berapa. Nah, itu bisa dianalisis menggunakan Markov ya. Jadi peluang satu kejadian berdasarkan data yang ada. Analisis Markov memberikan rekomendasi atau keputusan solusi, namun tidak memberikan rekomendasi atau solusi, namun memberikan informasi yang akan membantu pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan. Jadi menjadi daya dukung bagi seseorang untuk mengambil keputusan. Jadi kalau kita bicara sistem pendukung keputusan, keputusan itu tetap di tangan manusia. Sistem itu hanya mendukung aja, mendukung itu memberikan satu informasi sehingga kamu bisa terbantu dalam mengambil keputusan. Itu contohnya seperti itu. Nah, contoh-contoh case yang kalau nanti kalian mau di topik penelitian ini atau nanti mau tugas akhir ini, beberapa juga sudah ada mengambil topik penelitian tentang analisis Markov, teman-teman.
Analisis Markov ini dapat diterapkan oleh satu sistem yang menampilkan pergerakan probabilitas atau pergerakan peluang dari suatu keadaan ke keadaan lainnya. Contohnya nih, perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan itu dalam perdagangan. Jadi kalau selama ini misalnya pakainya eh, apa? Pakainya HP Vivo gitu ya. Orang itu nanti akan tetap enggak sih di HP Vivo 10 tahun ke depan? Atau contoh kalau dulu kan HP yang sangat tren sekali Nokia. Orang itu gimana sih 5 tahun pakai Nokia, nanti kira-kira 10 tahun lagi masih pakai Nokia enggak gitu. Nah, Nokia kan gagal memprediksi itu ya. Ya, jadinya dia sekarang lenyap. Ya, padahal dulu adalah raja ponsel ya. Nah, perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan. Ya, kalau sekarang mungkin HP apa? Mungkin Xiaomi gitu ya. HP Xiaomi itu digemari banget oleh masyarakat. Pertanyaannya apakah 5 tahun yang akan datang berpeluang yang sama, naikkah, atau justru malah semakin turun. Nah, itu bisa dimodelkan. Nah, kalau kalian punya studi kasus seperti itu ya bisa aja. Misalnya kalian punya saudara atau punya teman atau punya orang tua punya usaha ya usaha A misalnya usaha apa hari ini usaha jual cupang gitu ya misalnya ya. Nah, cupang itu yang paling digemari cupang apa? Kira-kira nanti itu akan digemari sampai bulan berapa? Terus kalaupun eh, sudah tidak digemari, kira-kira nanti akan berganti ke apa? Misalnya merek dagang juga sama. Jadi ini dalam memodelkan model perdagangan bisa menggunakan Markov. Contoh lain industri, persoalan dalam menentukan probabilitas kerusakan mesin. Dulu pernah ya yang kita di Bayes eh, pabrik tahu itu ya masih ingat ya teman-teman ya, pabrik tahu yang rusak ini kira-kira dari mesin mana. Nah, probabilitas di dalam kerusakan mesin atau dalam industri juga bisa kira-kira mesin ini tuh nanti akan dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang seperti ini sampai kapan misalnya gitu ya. Atau kalau enggak misalnya apa ya, mesin ini layak diganti sampai kapan. Nah, itu industri juga bisa pakai itu. Gitu. Yang ketiga, menentukan probabilitas perpindahan nasabah bank dalam perbankan. Ya, misalnya anggaplah sekarang itu adalah nasabahnya Bank BRI gitu. Ada nggak kemungkinan dia ini menjadi orang yang mudah berpindah ke lain hati ke BNI gitu. Jadi dipetakan nasabah-nasabah mana yang tidak berpotensi. Kenapa tidak berpotensi? Ya, karena dia memiliki peluang sekian persen untuk berpindah ke bank lain. Misalnya seperti itu. Jadi teman-teman, kasus ini bisa digunakan juga untuk pemetaan nasabah ya. Yang cowok-cowok bisa dipetakan itu. Teman-teman ceweknya ya. Dia peluang bosan dengan Anda, itu nanti pada bulan keberapa, itu bisa pakai analisis Markov ya. Kemudian ini nggak ngajari jelek ya. Kemudian pacarnya temen, itu ada nggak sih kemungkinan menjadi pacar kita? Wow, itu kalau iya terjadi, akan terjadi di bulan berapa? Nah, itu bisa dilakukan analisis perpindahan nasabah, perpindahan jodoh tadi misalnya ya dalam bidang percintaan ya tentu ini nggak boleh diangkat jadi model tugas akhir ya nanti kalian survei ke pacar kalian seberapa setianya kamu ke aku gitu kan gampar kalian langsung. Oke, jadi studi kasusnya jangan yang absurd juga gitu ya tapi nggak apa-apa tadi cuman hiburan aja. Oke. Nah, ini saya kasih contoh aja langsung ya supaya kita tidak rumit. Ini contoh yang bikin bukan saya. Dalam bidang persalonan kalian tahu nih slide-nya saya kan bukan dari saya sendiri ya. Saya minta dosen perempuan sebelah yang bikin slide ini. Dia bikin kasus adalah bidang persalonan ya, salon. Sebuah salon memiliki 2 orang penata rias. Ya, ini akhir cerita kita si O dan si R yang dulu pertama bisnis jualan jeruk sama apel, jualan parfum, ya. Sekarang pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi
juragan salon ya. Ini akhir episode kita. Oke, dia punya salon dan punya dua penata rias ya. Penata riasnya ada Mbak Adi dan Mbak Budi ya. Meskipun itu Mr. Adi, Mr. Budi, biasanya kalau di salon mintanya dipanggil Mbak ya. Dipanggil Mas digampar kalian. Oke, Adi dan Budi, Mr. Adi dan Mr. Budi, beberapa bulan lalu pihak marketing salon, R tadi, Mbak Rani tadi, mengadakan survei kepada para pelanggannya. Ternyata, nah ini survei. Jadi kalau kalian mau build up sebuah model menggunakan Markov, maka kalian harus ngambil data survei, ya, survei. Termasuk mau bikin Markov tadi ya, pola perpindahan nasabah itu juga harus survei. Ternyata menurut survei, pelanggan tidak selalu memilih untuk menggunakan jasa dari penata rias yang sama. Kalau misalnya bulan ini cukur salon kok cukur ya, salon potong rambut ya kan. Misalnya facial, apalagi sih istilahnya. Ya, punyanya cewek-cewek yang salon ya. Kalau bulan ini dipotong rambutnya sama Mr. Adi, bulan depan tuh ada yang belum tentu mau lagi dipotong sama Mr. Adi. Tapi ada juga yang tetap aku pelanggan setianya kalau yang potong harus Mr. Adi. Atau yang bulan depan aku pindah ke Mr. Budi. Atau yang dari Mr. Budi sebaliknya ke Mr. Adi. Itu ada. Nah itu by survei. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Berdasarkan survei, jika pelanggan itu menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan apapun, maka terdapat probabilitas 0,4. 0,4 itu berarti 40% bahwa ia akan kembali menggunakan jasanya Mr. Adi. Jadi 0,4 atau 40%, kalau sekarang dipotong Mr. Adi, 40% orang akan menggunakan Mr. Adi lagi jasanya ya. Terus 0,6 atau 60% pelanggan akan menggunakan jasa Mr. Budi di bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya ini ya, udah ini dipotong sama Mr. Adi, yang bulan depan tetap Mr. Adi itu 40%. Survei ya. Yang pindah ke Mr. Budi itu 60% atau 0,6. Nah, kemudian menurut survei lagi, jika pelanggan itu menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan apapun, maka terdapat probabilitas 0,3 atau 30% akan kembali ke Mr. Budi. Jadi kalau bulan ini dipotong Mr. Budi, 30% orang aku tetap ke Mr. Budi. Derek Mr. Budi lagi. Tapi nanti yang 0,7 atau 70%, saya kecewa. Kan lebih banyak ya yang kecewa biasanya. Saya mau pindah ke Mr. Adi untuk yang motong rambut. Nah, ini semua, data ini semua, itu didapat berdasarkan survei. Sehingga dari kasus yang ada ini, kita akan menentukan peluang prediksi yang bisa dikerjakan adalah menentukan probabilitas pada bulan ke-I yang transaksi awalnya dengan Mr. Adi. Kalau bulan 1, bulan Januari potong rambutnya sama Mr. Adi, di bulan 2 nanti yang tetap di Mr. Adi berapa? Di bulan 5 ya. Jadi nggak harus 2, bulan 5 yang tetap di Mr. Adi tinggal berapa? Di bulan 10 nanti yang pindah ke Mr. Budi berapa? Dan seterusnya. Sehingga dari sini manajemen salon bisa mengatakan, oh ini Mr. Adi, kalau kamu performa motong rambutnya kayak gini ya, brocal kayak gini ya, itu nanti pelangganmu itu di bulan 10 tinggal 0 probabilitasnya. Sehingga kamu harus mengevaluasi cara motong rambutmu, misalnya gitu. Nah, itu pentingnya atau manfaat dari Markov. Yang B kasusnya sama. Kemudian yang C itu adalah menentukan probabilitas pada keadaan tetap ya, keadaan tetap atau steady state. Keadaan tetap tuh gini. Garis kerasnya tinggal berapa? Garis keras itu istilahnya follower sejatinya ya. Yang nggak akan pindah itu berapa persen? Itu bisa loh. Contoh pemilu ya, pemilu antara Joe Biden dengan Donald Trump ya kan. Atau kalau Indonesia dulu Jokowi dengan Prabowo, itu kan 2 kali periode berturut-turut.
Nah, itu bisa dipetakan menggunakan analisis Markov, teman-teman, yang garis keras ya. Jokowi garis keras berapa, Prabowo garis keras berapa, itu bisa dipetakan menggunakan analisis Markov, namanya steady state. Jadi pas election pas pemilihan ya, pas di awal ini dilakukan polling, misalnya Jokowi sekian persen, Prabowo sekian persen. Polling itu kan pasti bergerak ya enggak? Nanti di bulan berapa, bulan 2 bergerak, bulan 3 bergerak. Nah, mendekati election, mendekati pemilihan, kira-kira keadaan tetapnya itu di angka berapa? Jokowi itu akan stabil di berapa persen, Prabowo akan stabil di berapa persen, Donald Trump di berapa persen, Joe Biden di berapa persen. Itu semua bisa dihitung menggunakan analisis Markov. Itu yang C. Yang ke D atau keempat, itu bisa juga digunakan untuk memprediksi jumlah pelanggan salon yang dirias oleh Mr. Adi dan Budi dalam jangka panjang. Jadi ke depan tadi, Mr. Adi dan Budi itu secara kompetisi yang pelanggannya jauh lebih banyak atau pelanggannya jauh lebih garis keras, itu siapa? Gitu ya. Jadi paling tidak dari kasus tadi, dari hasil survei tadi, kita bisa menghasilkan satu model yang bisa menentukan 4 kondisi tadi. Gitu ya. Baik. Sampai sini saya harap kalian sudah memahami materi ini. Pengantarnya. Baik, kita akan mulai melakukan penyelesaian terhadap kasus ini. Sesuai dengan kaidah dalam riset operasi atau dalam model matematika, formulasikan atau rumuskan permasalahan ke bentuk matematis untuk dicari penyelesaiannya. Ya, masih ingat pertemuan pertama dulu model matematika itu mensederhanakan, mensimplify sebuah kasus yang rumit ke dalam bentuk kaidah matematis. Masalah model matematis solusi, ya. Nah, kita rumuskan dulu kasus tadi dalam bentuk tabel. Jadi seperti ini, singkat cerita hasil survei tadi. Bulan Januari itu dia ini pelanggannya Mr. Adi. Bulan Januari juga starting dari Mr. Budi. Berarti dia peluangnya ini 1-1 ya, Mr. Adi 1, Mr. Budi 1. Bulan berikutnya hasil survei, bulan ini Januari berarti bulan berikutnya Februari ya. Bulan Februari berarti nanti yang yang tetap ke Mr. Adi, hasil survei adalah 0,4 tadi. Yang pindah ke Mr. Budi 0,6. Januarinya di Mr. Budi, 1 ya, 100% di Mr. Budi. Yang tinggal di Mr. Budi tinggal 30% atau 0,3. Yang pindah ke Mr. Adi itu 70% dari 1 tadi. Ceritanya seperti itu. Ya, ini data yang berhasil dihimpun. Kemudian setelah dirumuskan dalam bentuk matematis, kita dapat lebih mudah dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Ya, setelah dirumuskan dalam bentuk matematis, yang pertama adalah menentukan probabilitas keadaan bulan yang pertama. Nah, menentukan probabilitas pada bulan ketiga yang transaksi bulan pertamanya Mr. Adi dan probabilitas bulan ketiga yang transaksi bulan pertamanya Mr. Budi. Jadi kalau tabel kita ini tadi kan ini bulan 1 semua jelas 1 ya. Ini bulan berikutnya kan berarti bulan Februari. Nah, sekarang Maret, apakah ini tetap 0,4, ini tetap 0,6 atau nanti bergerak seperti apa? Gitu ceritanya. Nah, ada 2 cara yang dapat digunakan. Yang pertama bisa menggunakan diagram pohon dan yang kedua menggunakan matriks transisi. Baik, kita akan melihat kalau menggunakan diagram pohon itu seperti apa. Diagram pohon itu ya mirip dengan pohon keputusan itu ya. Cuman ini bukan untuk memutuskan tapi untuk menghitung. Januari Mr. Adi berarti 1. Di Februari dia akan bercabang 2 ya. 1 tadi di Februari 0,4 pindah ke ini Mas Adi. Kemudian 0,6 pindah ke Mas Budi. Nah, di bulan Maret menentukan probabilitas yang bulan ketiga transaksinya pertamanya ya. Dengan model yang sama 0,4 dan 0,6 pindah ke sini. Kemudian ini juga pindah ke sini ke Mr. Budi. Maka yang menjadi
eh, perhitungan itu adalah 0,4 dikali 0,4. Itu berapa? 0,16. 0,4 dikali 0,6 itu 0,24. Ini tadi kan Mas Adi outputnya, ini ya, outputnya Mas Adi ini kan adalah 0,4 dengan 0,6. Outputnya Mas Budi itu adalah 0,7 dan 0,3. Pokoknya kalau rootnya Adi itu pasti cabangnya 2. Ke Adi 0,4, ke Budi 0,6. Kalau rootnya Budi, dia kok root node ya, node-nya Budi, dia pasti bercabangnya 2, 0,7 dan 0,3. Nah, kasus ini teman-teman, yang ini tadi, ini kan Adi cabangnya pasti 2, 0,4 dan 0,6. Ini Adi juga 0,4 dengan 0,6. Nah, ini tinggal dikalikan tadi ya. 0,4 kali 0,4, 0,16. 0,4 kali 0,6, 0,24. Ini 0,6 ke Mr. Budi. Begitu notnya Budi, outputnya pasti 7 dan 3. 0,7 dan 0,3. Dikalikan. Sehingga dapat diketemukan di bulan Maret yang pelanggannya Mr. Adi, awalnya Mr. Adi, yang masih loyal di Mr. Adi itu tinggal 0,16. Yang pindah ke Mr. Budi tinggal 0,24. Gitu. Yang pelanggan awalnya Mr. Adi, tapi di Februarinya sempat menggunakan jasa Mr. Budi. Di bulan Maret, ya, itu yang balik lagi ke Mr. Adi ada 42%. Lumayan tinggi, berarti mengecewakan di Februari. Nah, ini analisis demikian kan bisa dihasilkan. Ya. Kemudian yang di Februarinya sempat pindah ke Mr. Budi dan tetap di Mr. Budi tinggal 0,18. Berarti ini mencoba berpindah ke lain hati, tetapi ternyata mengecewakan. Akhirnya di bulan Maret, teklek kecemplung kalen, timbang golek mending balen. Ya, balik lagi, ajak balikan. Ya, gitu. Baik. Nah, untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan 3, dalam hal ini pelanggan pada bulan pertama menggunakan jasa Mr. Adi, kita harus menjumlahkan dua nilai probabilitas yang mengacu pada Mr. Adi. Jadi untuk menghitung probabilitas pelanggan, ya, itu seperti ini. 0,4 kali 0,4 ditambah 0,6 kali 0,7. Jadi semua jalur yang tetap menggunakan jasa Mr. Adi, ya tinggal ditambahkan aja. 0,16 ditambah 0,42 sama dengan 0,58. Ya, yang pakai Mr. Budi, jasa Mr. Budi ya tinggal dijumlahkan aja. 0,24 tambah 0,18. Ya, 0,42. Jadi probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi pada bulan 3 itu 0,58 dan jasa yang menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan 3 0,42. Dari sini manajemen ya, Rani and Tim, Oki and Tim ya bisa menilai kalau penata rias di tempat saya itu yang masih unggul di bulan 3 itu Mr. Adi, Mr. Budi 42%, 58 dan 42. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang awalnya Mr. Budi. Ya, Mr. Budi yang pindah ke lain hati berapa itu juga bisa dipetakan. Budi tadi outputnya adalah 0,7 dengan 0,3, kemudian sampai ke Adi itu 4 dengan 6, tinggal kalikan 28, ini kalikan 42, ini dikalikan 21, ini dikalikan 9. Berarti nanti dapat diketahui yang awalnya Mr. Budi dan tetap setia dengan Mr. Budi, berarti tambahkan aja 0,42 tambah 0,9. Yang pindah ke Mr. Adi 0,28 tambah dengan 0,21. Itu ya. Nah, ini ketemunya. Probabilitas yang di bulan pertama Mr. Budi dan di bulan 3 juga masih Mr. Budi ada 0,51. Sementara yang pindah ke Mr. Adi 0,49. Jadi dari sini juga dapat disimpulkan yang loyal dengan Mr. Budi itu 0,51,
yang tidak loyal 0,49. Jadi Anda bisa bandingkan di sini. Loyalitasnya masih tinggi Mr. Adi. Mr. Adi itu di bulan pertama sampai bulan 3 dia masih punya 0,58. Sementara Mr. Budi yang loyalisnya itu hanya 0,51. Yang lainnya ini adalah yang suka berpindah ke lain hati, ini juga. Itu. Berarti dari sini dapat disimpulkan bulan pertama itu akan membentuk loyalis. Ya, loyalis karena semua loyalis baik Mr. Adi maupun Mr. Budi itu semua di atas 50%. Ya, yang di sini 58%, yang di sini 51%. Jadi di awal servisnya harus baik ya, supaya apa? Supaya perpindahan peluang untuk pindah ke apa, teman-teman, ke pengguna pemberi jasa yang lain itu dapat diminimalisir. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke cara yang kedua. Kalau cara pertama tadi kita break out ke dalam bentuk pohon. Cara kedua ini menggunakan matriks transisi, teman-teman. Jadi kita menggunakan matriks transisi. Kita buat matriks seperti ini. Ya, Mr. Adi ke Mr. Adi 0,4, Mr. Adi ke Mr. Budi 0,6. Budi itu 7 dan 3. Jadi kita buat seperti ini. T sama dengan 0,4, 06, 07, 03. Ya, A itu mewakili probabilitas pelanggan yang menggunakan Mr. Adi, B menggunakan Mr. Budi. A atau B ditulis lebih dulu menyatakan sebagai probabilitas yang akan dicari. Jadi yang ditulis terlebih dulu itu yang dicari. Sedangkan yang ditulis di bawah atau subscript itu merupakan letak keadaan probabilitas, letak awal. Jadi kalau misalnya seperti ini notasinya, A kemudian B kecil 5 sama dengan 0,5. Ini kita bicara notasi dulu ya sebelum masuk ke persamaan. Ini bicara notasi. A, B, 5 seperti ini. Yang huruf besar, yang tulisannya besar, yang pertama ini adalah yang dicari. Yang huruf kecil itu titik awalnya. Jadi ceritanya yang awalnya atau bulan satunya Mr. Budi, pada bulan 5 ke Mr. Adi itu adalah 0,5. Paham ya cara bacanya? Jadi B itu titik awalnya, yang kecil ini titik awal, ini yang dicari pada bulan keberapa? Bulan kelima. Tadi kita baru nyari sampai bulan ketiga. Nah, sekarang mau cari bulan kelima, kalau menggunakan matriks transisi itu seperti apa? Nah, beda cerita kalau di bulan 1 ya, seperti ini. A berarti di bulan 1 itu yang awalnya Adi, dan tetap di Adi pada bulan 1, ya ini tulis 1. Tapi kalau di bulan 1 seperti ini, notasinya beda, itu pasti 0. Sehingga matriksnya 1, 0. Ya kan? Ini kan bulan 1 Adi, bulan 1 Budi. Ya, 0 pasti. Ini kan titik awal ya. Demikian juga yang seperti ini. Ini AB-nya 1 juga 0, ini BB-nya 1 juga 1. Pokoknya kalau sama pasti 1. Ya, AA itu kan 1. AA1 itu 1 pasti. BB1 pasti 1. Sehingga matriksnya seperti ini. Nah, untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Adi dan Budi pada bulan kedua, ya, di mana keadaan awalnya pelanggan merupakan pengguna Mr. Adi, kita dapat menggunakan matriks transisi sebagai berikut. Jadi, yang awalnya Mas Adi, nanti di bulan kedua, tadi kan kita mau hitung berapa ya? Nah, ini. Caranya adalah, yang awalnya Adi, dan akan tetap ke Adi pada bulan kedua berapa? Yang awalnya Adi, yang pindah ke Budi pada bulan kedua berapa? Sama dengan ini. AA1, BA1. Jadi kalau ini dicari 2 bulan kedua, di sini adalah N-1. N-1-nya. Kalau di sini 2 berarti N-1-nya adalah 1. Ya. AA tadi kalau sama pasti 1 ya. Kalau beda pasti 0. Berarti 1, 0. Dikalikan matriks transisi kita. Matriks transisi hasil survei kita adalah 0,4 ini. 0,7, 0,3. Nah, singkat cerita dihitung, dipakai perkalian matriks ya. Ketemulah 0,4 dengan 0,6. Berarti yang AA, artinya yang Adi dan tetap Adi di bulan kedua ada 40%. Yang Adi ke Budi pada bulan kedua itu 0,6%. Itu. Nah, demikian juga yang awalnya, ini pada bulan ketiga ya, pada bulan ketiga
berarti AA3, BA3, berarti sini harus ketemu yang bulan kedua. Ini juga bulan kedua. Bulan kedua berapa hasilnya? Ya ini tadi yang kita hitung barusan. Makanya ini stepnya urut sekuensial. Ya kalau mau mencari bulan kelima ya harus ketemu dulu bulan 2, bulan 3, bulan 4. Karena dia prinsipnya N-1. Ya, ini N-1-nya kan 0,4 dengan 0,6. Berarti tulis saja 0,4 kali 0,6 dikalikan matriks transisi. Ketemu ini. 0,58 dan 0,42. Berarti pada bulan 3 yang Adi ke Adi itu ada 58, yang Adi ke Budi di bulan 3 ada 42%. Sama enggak dengan yang kita hitung dengan pohon tadi? Kalau saya rollback, nah sama kan? 0,58 dengan 0,42. Hasilnya sama ketika kita hitung menggunakan ini tadi teman-teman, matriks transisi. Terserah kalian mau pakai mana yang jauh lebih mudah ya. Nah ini kasus lain kalau probabilitasnya awalnya Budi pindah ke Adi pada bulan ketiga seperti apa? Ya tinggal dicari aja ininya tadi. Bulan keduanya 0,7, 0,3 dikalikan 0,49, 0,51 ya perkalian matriks. Nah sampai sini saya harap kalian sudah paham ya. Sekarang kita masuk ke keadaan state. Keadaan state sama ya. Keadaan tetap atau steady state. Ya, keadaan tetap adalah satu keadaan di mana nilai probabilitas itu mencapai nilai yang tetap tidak akan berubah. Loyalis garis keras. Ya, kalau tadi saya cerita yang Jokowi, yang Prabowo, atau yang Donald Trump, atau yang Joe Biden itu yang mendekati pemilihan yang tidak bisa diubah-ubah lagi itu berapa. Nah, sehingga nanti pemetaan serangan fajar itu jauh lebih tepat sasaran gitu ya. Kadang kalau di desa itu serangan fajar itu sporadis itu pokoknya asal disebar ya sampai satu rumah itu bisa didatangi 5 caleg gitu ya, dikasih serangan fajar semua. Nah ini kalau suatu hari kalian nanti mau menjadi mau menjadi tim sukses atau mau menjadi caleg, paling tidak kalian itu punya pemetaan untuk mencari loyalisnya berapa, steady state-nya berapa, gitu ya. Jadi untuk mengetahui nilai probabilitas dalam keadaan tetap, kita harus menghitung nilai-nilai probabilitas tersebut satu persatu hingga nilai probabilitas dihasilkan dan tidak berubah dalam beberapa periode terakhir ya. Nah ini jenengan lihat nih teman-teman ya. Di bulan 3 AA dan AB ini sama-sama dari A ya. Yang kecil kan A ini. Ya, pelanggannya Mas Adi yang tetap di Mas Adi bulan 3 masih 0,58. Yang pindah ke Mas Budi 0,42. Di bulan keempat turun tinggal 52,6. Ya, ini elektabilitasnya turun ini. Ya. Nah, ini turun lagi 0,47. Ini naik ya. Yang pindah ke lain hati naik. Di bulan 5 gini, bulan 6 seperti ini, bulan 7 seperti ini, bulan 8, bulan 9, bulan 10. Nah, uniknya adalah ketika Anda masuk bulan yang ke-9. Anda lihat angka-angka ini. Ya, angka-angka ini. Sudah agak berubah ya. 5385, 4615 ini juga tetap. Jadi pada satu titik nanti teman-teman, kita akan bertemu dengan keadaan tetap atau steady state. Loyalis garis keras itu akan ketemu di bulan berapa. Nah, ini yang namanya keadaan tetap. Jadi dari sini kita bisa menghitung bahwa pelanggan tetapnya Mr. Adi itu 53, Mr. yang pindah ke Mr. Budi itu adalah 46%. Ya, dia akan steady state di bulan ke-9. Dia akan tetap, dia agak akan pindah ke lain hati itu pada bulan ke-9. Jadi kalian bisa ngecek ya teman-teman ya, keadaan tetapnya itu nanti akan stabil di bulan berapa dan peluangnya berapa persen. Jelas sampai sini?
Nah, pertanyaannya lagi, kasus lagi nih. Kalau misalnya steady state-nya itu di bulan ke-100, berarti kita harus ngitung dong peluang di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Ya, pegel, ya enggak? Nah, maka dari itu kita perlu menyederhanakan persamaan ini sehingga apa namanya keadaan tetap itu dicari tanpa harus meruntunkan waktu satu demi satu atau menghitung satu demi satu. Nah, caranya adalah eh, nilai peluangnya, koefisiennya kita tidak sebutkan langsung nilainya, tetapi kita berikan variabel A dan variabel B, baru dikalikan dengan matriks transisinya ini. Matriks transisinya kan 0,4, 0,6, 0,7, 0,3. Nah, ini tinggal dikalikan ya teman-teman ya. 0,4 ditambah 0,7B. Ini kan perkalian matriks biasa tuh ya. Ini A dikali ini ditambah ini. Itu yang pertama ini. Terus B itu 0,6. A ditambah 0,3B. Ini yang kedua. Sehingga A, ya kan, A kan ini. B kan ini. A itu adalah 0,4A ditambah 0,7B. Sedangkan B adalah 0,6A ditambah 0,3B. Asumsinya A dan B itu pasti hasilnya 1. Ya, pasti 1. Kan peluang utuh 1. Sehingga kalau kita mau mencari B, itu adalah 1 dikurangi A. Sudah, semua variabel sama ya, udah kita pakai substitusi aja. Jadi toh, A itu kan sama dengan 0,4A ditambah 0,7B. Nah, kalau sama kan tinggal mengurangkan atau menjumlahkan kan bisa hilang ya. Nah, B-nya tadi, B ini itu kan 1 min A. Nah, ini monggo dikalikan. A sama dengan 0,4A ditambah 0,7 min 0,7A. Yang sama-sama A kan bisa dikerjakan ya. Sehingga A sama dengan 0,4 dikurangi 0,7 minus 0,3A ditambah 0,7. Sehingga A, ya kalau mau cari A tok, berarti hasilnya adalah 0,5385. Karena A tambah B1, maka B sama dengan 1 min A. Sehingga B-nya ya tinggal 1 kurangi 0,5385. Ketemulah 0,4615. Gampang ya? Hasilnya sama kan dengan yang ini tadi. 5385, 4615. Ini kita hitung satu-satu. Bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, sampai stabil. Nah, kalau di sini teman-teman, kita bisa ketemu langsung menggunakan periodenya tidak perlu ditulis ya. Jadi steady state itu tidak menunjuk ke periode manapun, sehingga kita simpulkan dengan AB. AB ketemu, nah ini ketemu langsung angkanya. Jelas sampai sini? Enggak jelas bisa di pause, diputar ulang bagian penjelasan steady state tadi. Nah, berdasarkan steady state ini, pihak pemilik salon bisa menyimpulkan bahwa setelah beberapa bulan tertentu, di masa yang akan datang terdapat probabilitas atau peluang sebesar 0,5385 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa perias Mr. Adi dan 0,46 akan menggunakan jasa perias Mr. Budi. Ini keadaan stabilnya di angka itu. Nah, kasusnya adalah ekspektasi ini kan tadi angka ya, masih berbentuk apa ini namanya teman-teman? Peluang ya, peluang. Nah, sekarang kalau mau dihitung angka realnya berapa? Ya, asumsi lagi ya, salon Rani tadi perlu survei lagi. Pelangganmu berapa sih? Oh, pelangganku rata-rata sebulan 200. Kalau 200 ya masukkan aja. Kalau Mr. Adi itu tadi di angka 53, ya kalikan 200, berarti ada 108 orang yang akan menggunakan jasa Mr. Adi. Sementara Mr. Budi ya gampang, ya kan? 200 kurangi 108, 92 orang. Dari sini kan Anda tahu, ya, yang repot mana, yang kurang repot mana, yang gajinya layak dinaikkan mana, yang gajinya tidak usah dinaikkan mana. Nah, artinya banyak sekali keputusan yang bisa diambil, keputusan yang bisa didukung dari memprediksi
keadaan tetap dalam rantai analisis Markov tadi. Oke, gitu saja untuk materi kita yang terakhir ini tentang analisis Markov. Nah, ini sebagai tugasnya teman-teman di pertemuan selanjutnya, tadi sudah saya sampaikan juga di grup. Yang pertama, kalian harus mencari judul penelitian untuk mata kuliah PEMSIS ini, judul akhirnya apa. Lalu kalian paling tidak sudah mulai cari latar belakang masalah. Ada masalah apa sih? Kok kalian harus mengangkat kasus perpindahan pelanggan, pelanggan apa misalnya? Pelanggan, apa itu? Yang sekarang lagi ngetren, paket data. Bulan ini pakai Telkomsel, bulan depan pakai Tri, bulan depannya pakai Indosat. Nah, kenapa sih kok harus seperti itu? Nah, latar belakang masalah kalian harus ketemu. Nah, tujuan penelitian juga harus jelas, kemudian data-datanya itu apa aja, kalian juga harus siapkan. Lalu metode yang akan digunakan. Metodenya bebas ya, tidak harus apa yang sudah kita pelajari selama beberapa pertemuan sebelumnya, kalian bisa ambil dari mata kuliah kecerdasan buatan, business intelligence, ya kayak algoritma a priori juga kan belum dibahas ya. Apa ini? Asosiasi, klasterisasi kan saya juga belum bahas ya. Kalian bisa ambil itu. Nah, metodenya. Kemudian output yang diharapkan apa? Ya, contohnya tadi Markov misalnya. Judul penelitian adalah perpindahan penggunaan paket data. Ya, misalnya gitu. Latar belakang saat ini paket data menjadi satu barang yang sangat berarti bagi mahasiswa, terutama ketika kuliah harus menggunakan ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengambil keputusan paket data mana yang akan survive di daerah ini, misalnya. Data yang ada adalah hasil wawancara dengan ini seperti ini. Metode yang digunakan, analisis Markov. Output yang diharapkan adalah tahu keadaan stabil, misalnya ya, keadaan stabil pengguna Telkomsel, pengguna IM3 itu tinggal berapa. Misalnya seperti itu. Ini Markov. Tapi kalau kalian mau membahas tentang runtun waktu atau time series, ya nggak masalah. Yang penting 6 kerangka ini harus ada. Gitu ya. Mau bahas tentang decision tree, ID tree, ya silakan, tidak masalah. Yang penting 6 ini ada. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, saya harap teman-teman sudah mulai dalam minggu ini mulai ada brainstorming, ya, mencari ide. Kira-kira saya mau bikin apa? Gitu. Oke, itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga terima kasih banyak Anda berkenan untuk menyimak video penjelasan atau perkuliahan untuk model yang terakhir ini. Saya harap teman-teman bisa menemukan ide atau gagasan yang bisa digunakan untuk topik tugas akhir mata kuliah ini. Syukur-syukur bisa tugas akhir di Teknik Informatika FTU KSW. Gitu ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya.